Selamat Paskah bagi kita. Halo, salam. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Amin ya, luar biasa malam hari ini. Saya senang sekali lihat jemaat Tuhan ya. Malam hari ini kita banyak yang putih-putih ya. Kalau Jumat kemarin kita hitam-hitam. Nah, malam hari ini kita banyak yang putih-putih. Artinya apa Bapak Ibu? Kita adalah bagian dari warga kerajaan surga. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kita perlu bersukacita ya. Perlu berbahagia, perlu berbangga di dalam kehidupan ini. Kita boleh bersama-sama menjadi orang-orang yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan. Nah, Jumat kemarin saya sudah berkata kepada setiap jemaat bahwa ada banyak hal yang semakin hari semakin terlihat di dalam kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Kemarin saya sudah banyak memberikan secara jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Ada perubahan-perubahan besar yang kita boleh saksikan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam iman ya. Di dalam iman, kesetiaan, ada yang sampai finish seperti itu, dan ada juga yang pengorbanan yang kita lihat dari begitu banyak jemaat Tuhan yang sudah memberikan hidup ya, sudah memberikan hidup bagi dirinya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu saya akan berbicara tentang sebuah tema ya, sebuah tema tentang pentingnya kebangkitan. Kata penting ya, penting kebangkitan. Berbicara tentang pentingnya, berbicara tentang penting. Kalau ditanya apa sih yang penting dalam kehidupan ini? Ada yang mengatakan yang penting contoh ada keluarga baik. Ada yang mengatakan yang penting contoh dompet berisi. Baik juga kan? Yang terpenting contoh walaupun hidup susah tapi ada sukacita. Baik enggak? Baik juga. Ada yang mengatakan ya walaupun kita hidup dalam arti banyak tantangan, pergumulan, tapi kita percaya Tuhan. Nanti setelah dipanggil Tuhan, kita juga mendapatkan jaminan hidup kekal. Itu penting enggak? Penting Bapak Ibu, semuanya penting. Tapi ada banyak orang juga, ya ngapain ke gereja, nggak penting. Ada juga yang mengatakan, ngapain beriman kepada Tuhan? Semua agama itu sama. Seperti itu ya. Semua itu agama itu sama. Agama memang semuanya mengajarkan kebaikan. Tetapi Bapak Ibu, berbicara keselamatan, hidup kekal, lain cerita Bapak Ibu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit, yang hidup. Maka tema malam hari ini adalah berbicara tentang pentingnya kebangkitan. Nah, berbicara tentang kebangkitan Bapak Ibu, ada enggak Bapak Ibu yang sudah terpuruk, lemah imannya sekarang, atau yang sudah merasa, wah saya ikut Tuhan udah berapa puluh tahun tapi hidup saya biasa-biasa saja. Kalau kita merasa begitu berarti tidak ada kebangkitan dalam iman kita Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan kita bukan selalu berbicara tentang kehidupan yang ada di dalam dunia ini, tetapi juga kita akan mempersiapkan hidup kita yang akan datang. Bapak Ibu kalau lihat berita tadi di daerah Sanggau, Kabupaten Sanggau ya, ada sebuah damri, kalau tidak salah Sintang Pontianak ya. Itu kalau Bapak Ibu lihat di berita itu dia terjatuh, kemudian ada banyak orang-orang yang meninggal di dalam damri itu. Tapi belum didata berapa orang ya yang meninggal, tetapi sudah ada beberapa orang, ada yang sudah patah, ada yang sudah meninggal. Saya mau katakan apa Bapak Ibu? Hidup itu memang begitu, memang rumit seperti itu ya. Hal apa saja bisa terjadi kepada kita walaupun tidak kita inginkan. Tetapi satu hal yang menjadi kebanggaan kita adalah, pengharapan kita adalah Yesus telah bangkit dalam kehidupan ini. Tidak ada tokoh agama lain Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh selidiki di dalam orang-orang hebat di dalam dunia ini, tokoh-tokoh agama di dalam dunia ini, kalau berbicara tentang kebangkitan itu hanya satu-satunya di kekristenan. Kita berbicara tentang Allah yang jadi manusia, Allah yang datang ke dalam dunia, memiliki satu pribadi dua natur, Allah sejati dan manusia sejati. Kemudian manusianya mati dikubur, dan Yesus selalu bernubuat kepada para murid pada zaman itu, pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dan itu dia buktikan dalam perkataannya, dan itulah yang menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya. Kita tampilkan satu ayat Bapak Ibu, kita baca 1 Korintus pasal 15. Ini perkataan Paulus ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 ya. Ini satu ayat saja Bapak Ibu. Kalau boleh tampilkan. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Di situ dikatakan
Perikop di atas adalah kebangkitan kita. Di atas lagi perikop itu adalah kebangkitan Kristus. Tetapi di ayat 14 berkata demikian. Tetapi andai kata Paulus kepada jemaat di Korintus, Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, Bapak Ibu. Ini adalah satu kesaksian, satu berita kabar baik yang Paulus sampaikan kepada jemaat pada waktu itu, bahwa Kristus itu adalah, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, dia katakan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Paulus itu memberitakan firman itu nggak mudah, Bapak Ibu. Dia harus berbagai tempat, dia keliling seperti itu, di tengah laut penuh dengan ancaman, kemudian banyak orang yang ingin mencelakakan hidup dia, kemudian bahkan sampai matinya pun dia menjadi mati martir seperti itu. Jadi memberitakan firman itu nggak mudah. Tapi Paulus punya keyakinan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tapi kenyataannya adalah Kristus itu memang benar-benar bangkit. Maka kita kembali ke tema kita ya. Kita belajar dari satu slide kita, silakan tampilkan. Ini berbicara tentang pentingnya kebangkitan ya. Di tema ini, pentingnya kebangkitan. Nah, Bapak Ibu, di situ ada satu pertanyaan di dalam Matius juga dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dikatakan ia telah tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Berarti artinya dia hidup, Bapak Ibu. Dia hidup, dan inilah menjadi salah satu hal yang memberikan pengharapan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Maka slide yang kedua kalau kita lihat ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya ini, apa jadinya ya? Apa jadinya kalau ini kenapa ya? Apa jadinya kalau Yesus tidak pernah bangkit? Ini pertanyaan, Bapak Ibu. Nah, kita mulai berpikir. Saya mengajak jemaat untuk, Bapak Ibu, saya mengajak jemaat untuk merenung ya. Kalau Tuhan yang kita sembah tidak bangkit seperti itu ya, maka apa jadinya? Maka kalau kita jujur ya, mari kita jujur. Jika kubur itu masih tertutup, Bapak Ibu, maka kekristenan adalah penipuan terbesar dalam sejarah. Nah, kalau misalnya agama Kristen itu adalah agama yang ya omong cerita dongeng, cerita legenda, cerita mitos seperti itu ya. Kebangkitan Kristus itu adalah sebuah cerita dongeng yang nggak bisa dibuktikan. Maka saya katakan, Bapak Ibu, kekristenan itu adalah sebuah penipuan. Dan saya pun sendiri tidak akan pernah mau menjadi pelayan Tuhan, memberikan hidup ya seperti itu ya. Kalau misalnya ini terjadi, apa jadinya kalau Yesus tidak bangkit? Maka ini menjadi satu pertanyaan penting dalam hidup kita. Jika kubur itu masih tertutup, maka kekristenan adalah penipuan terbesar dalam sejarah. Bapak Ibu setuju enggak? Setuju enggak? Setuju, Bapak Ibu. Saya pun setuju. Kenapa? Kalau memang Yesus tidak bangkit, apa gunanya kita ngumpul-ngumpul di sini seperti itu ya? Tiap minggu datang, yang kita lihat ada kipas seperti itu ya. Dulu kita panas-panas datang ke gereja, betul enggak? Panas-panas beribadah seperti itu. Tapi orang di luar mungkin enak-enak ngopi seperti itu, kita datang ke gereja. Tapi kalau seandainya Kristus tidak bangkit, tadi Paulus katakan sia-sialah. Tapi yang kalau kita mau lihat adalah di sini, next. Nah, orang Kristen adalah orang yang paling malang kalau misalnya Kristus itu tidak bangkit. Nah, ini begitu banyaknya, Bapak Ibu. Bahkan jumlah kekristenan di dalam dunia itu adalah paling banyak. Kalau misalnya Kristus itu bukan Tuhan, tidak bangkit, maka saya katakan ini orang paling bodoh, paling malang. Termasuk Bapak Ibu dan termasuk saya sendiri adalah orang paling bodoh kalau misalnya Tuhan itu tidak bangkit atau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Nah, oleh sebab itu saya katakan kepada kita, Bapak Ibu, jika Yesus tidak bangkit, maka imanmu hanyalah angan-angan kosong. Apa kebangkitan kuburan Kristus tidak terbukti diterima Bapa. Artinya kamu masih di bawah murka Allah. Karena Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Maka Bapak Ibu, kalau Kristus tidak menjadi perantara, maka yang terjadi adalah kita masih
mendapatkan hukuman kekal itu, yaitu maut. Maka kita sedang menyembah seseorang nabi yang gagal mengalahkan maut. Kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Bapak Ibu coba lihat di dalam ini ya, di dalam Korintus pasal 15 ayat 19, di situ dikatakan, saya akan bacakan kepada kita. Di situ dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau orang Kristen adalah orang yang paling malang kalau Kristus itu tidak bangkit. Nah, yang kedua saya mau katakan kepada kita adalah, jika Yesus tidak bangkit, Yesus bukan Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau Yesus tidak bangkit, dia bukan Tuhan. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, fakta sejarah mengatakan, jika Yesus tidak bangkit, dia gagal menggenapi nubuat-nubuatnya sendiri. Kan Yesus selalu katakan kepada murid-muridnya kan, bahwa anak manusia itu akan menderita, akan sengsara, dia akan mati, dia akan dikuburkan, pada hari ketiga dia akan bangkit. Itu terus dia bicarakan kepada murid-murid dan kepada orang banyak pada waktu itu. Nah, kalau seandainya perkataan itu, nubuatan itu tidak terjadi, sekali lagi Bapak Ibu, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan pada zaman itu orang sangat percaya ya, mana ada si manusia yang bisa berjalan di atas air, mana ada si manusia yang bisa mengubah air menjadi anggur, mana ada si manusia yang bisa menyembuhkan orang lumpuh menjadi bisa meloncat-loncat seperti itu, orang buta bisa sembuh, orang kerasukan bisa sembuh, orang kena penyakit kusta bisa sembuh. Kalau manusia mustahil Bapak Ibu. Tapi kan ada orang-orang dukun seperti itu ya, ada orang-orang pintar. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat Alkitab, Yesus selalu menyembuhkan orang ya. Perhatikan bedanya dengan orang-orang pintar ya. Bapak Ibu masih ingat kenapa orang dukun itu disebut orang pintar? Masih ingat perkataan saya? Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang menganggapnya itu adalah orang bodoh. Itu. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang, itu selalu seketika Bapak Ibu. Maka orang buta misalnya langsung dicelipkan matanya, nggak pernah lagi seminggu 2 kali, 2 bulan baru sembuh, enggak, selalu seketika. Ketika dia bangkitkan Lazarus, "Hai Lazarus, keluarlah." Maka Lazarus juga langsung berjalan Bapak Ibu. Maka kalau misalnya ada nabi-nabi palsu, kan nabi-nabi palsu itu kan selalu membicarakan Yesus itu melakukan mujizat, tetapi ada nabi-nabi yang menggonggong seperti itu, ada kemudian yang jingkrak-jingkrak, kemudian ada hal-hal yang aneh-aneh yang kita lihat. Kalau kita lihat Alkitab, Yesus selalu menyembuhkan orang itu dengan spontan dan langsung seperti itu. Nggak ada tunggu 1 bulan, nggak ada tunggu 2 bulan, kemudian nggak ada tunggu ini dan itu. Dan saya percaya di sini saya selalu ajarkan Bapak Ibu, mujizat terbesar bukanlah tentang kesembuhan fisik. Saya selalu tekankan di gereja ini, kedewasaan kita bukan karena ikut Tuhan saya ingin kaya, ikut Tuhan saya sembuh dari sakit penyakit, ikut Tuhan saya menjadi orang yang serba beres hidupnya. Itu omong kosong Bapak Ibu. Kita ikut Tuhan adalah, Tuhan katakan bahwa ikut Tuhan itu pikul salib, sangkal diri. Ikut Tuhan itu adalah bukan bicara tentang yang ada dalam dunia ini, tetapi berbicara tentang setelah kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Maka itulah yang terpenting. Mujizat yang terbesar adalah dalam hidup ini adalah ketika saya katakan Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang terdaftar atau diingat oleh Tuhan dan mendapatkan anugerah keselamatan itu daripada Tuhan. Maka saya mau katakan kepada kita di sini, Bapak Ibu perhatikan ya, Yesus berkali-kali berkata, ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jika tidak terjadi, dia bukan Tuhan, melainkan pembohong atau orang gila Bapak Ibu. Saya akan katakan, kalau Yesus tidak bangkit, saya nggak akan percaya dengan Alkitab ini Bapak Ibu. Akan saya bakar seperti itu ya. Tapi apa yang Yesus katakan, itu terbukti seperti itu. Maka jika kubur masih berisi tulang-tulang Yesus, maka maut adalah pemenang terakhir, bukan Allah. Nah, kira-kira sampai di sini bisa ditangkap Bapak Ibu? Apa yang mau saya katakan? Bisa ya? Kita lanjut. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tetapi faktanya, perhatikan, ini faktanya Bapak Ibu. Ia bangkit. Musuh-musuh Yesus, orang Romawi kah yang menyalibkan, dan orang Yahudi tidak pernah bisa menunjukkan mayatnya untuk membungkam kekristenan mula-mula. Mereka nggak bisa tunjukkan, mana mayat Yesus. Kalau memang Yesus itu nggak bangkit, coba tunjukkan mayatnya di mana.
Mereka nggak bisa. Berarti kalau mayat itu nggak bisa ditunjukkan Bapak Ibu, berarti memang dia bangkit Bapak Ibu. Maka bahkan di situ dikatakan, yang kedua saya mau katakan 500 orang melihatnya. Kan dia bangkit kan 3 hari, kemudian selama 40 hari dia berada di dalam dunia ini. Kemudian dia meyakinkan para murid, meneguhkan iman para murid. Maka di situ Bapak Ibu, saksi mata itu 500 orang melihat hidupnya kembali dalam waktu yang bersamaan. Maka Lukas menulis, Markus menulis, Matius menulis, Yohanes juga menulis. Satu saksi sah atau tidak? Kalau satu saksi nggak sah Bapak Ibu. Kalau 2 saksi sah atau tidak? Sah. Maka Alkitab itu, Injil itu dicatat sampai 4 Alkitab, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, menceritakan tentang Yesus dan kebangkitannya. Berarti kalau sudah ada 4 orang yang bercerita tentang kebangkitan Kristus, masih ragukah kita? Nggak mungkin. Dan bahkan di situ dikatakan waktu Yesus naik ke surga, itu disaksikan oleh 500 orang ini. Nah Bapak Ibu coba pikir-pikir, ada nggak di agama apapun, ada nggak seperti ini? Di agama animisme ada nggak seperti itu? Di agama-agama lama seperti itu ada nggak kejadian yang seperti ini? Nggak ada Bapak Ibu. Bahkan di dalam agama apapun nggak ada. Hanya di dalam iman kita kepada Yesus lah yang saya katakan ini bisa menjadi suatu pikiran yang logik dalam hidup kita. Oh betul, Allah yang jadi manusia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga, itu masuk akal. Tapi kalau manusia jadi Tuhan, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kalau batu jadi Tuhan, pohon jadi Tuhan, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi kalau Allah jadi manusia, itu masuk akal karena dia adalah Tuhan. Ada satu cerita Bapak Ibu, saya cerita dikit ya, walaupun agak lama ini. Jadi begini, saya ada punya teman orang Kristen Bapak Ibu, tapi dia sudah lama tidak ke gereja. Saya tanya, kenapa nggak ke gereja Pak? Dia orang punya jabatan, ekonomi juga besar seperti itu ya. Kenapa Bapak nggak ke gereja lagi? Dia bilang begini, coba deh kamu pikir-pikir katanya. Masa ada sih Tuhan bisa masuk ke dalam rahim perempuan, bisa keluar dari rahim perempuan? Kemudian dia bilang, mana ada sih Allah melewati jenis kelamin seperti itu ya? Kalau pikir-pikir masuk akal Bapak Ibu? Nggak tahu pikiran Bapak Ibu. Tapi itulah pikiran orang pintar jadi bodoh. Tapi saya ketemu dengan orang yang keadaannya apa? Cari rumput, kemudian dia masukkan ke dalam karung untuk memberikan kambing, sapi seperti itu kan. Lalu saya tanya, Bapak percaya nggak kalau Allah itu bisa jadi manusia? Orang yang pendidikannya rendah loh. Lalu dia bilang, apa sih yang nggak bisa? Apa sih yang nggak mungkin? Kalau Tuhan itu bisa aja, jadi apapun bisa katanya. Yang dari kedua orang ini Bapak Ibu, yang mana yang masuk akal? Orang yang dia lebih pintar karena dia mengatakan, ya kalau namanya Tuhan, dia bisa jadi apa saja seperti itu. Tapi bukan berarti Tuhan bisa jadi batu, bisa jadi pohon, nggak begitu Bapak Ibu ya. Tapi maksud saya, dua pemikiran itu tadi saya katakan bahwa memang kehidupan kita ini sebagai orang Kristen, kalau Tuhan nggak perbaharui hati kita, memang cara berpikir kita akan terbalik-balik Bapak Ibu. Maka banyak orang nggak bisa mengerti tentang kekristenan itu karena itu tadi Bapak Ibu. Karena memang di dalam hidup itu belum diperbaharui oleh Roh, atau kita belum betul mendapatkan anugerah keselamatan, itu sulit untuk kita mengerti. Nah ini yang saya mau katakan kepada kita, bahwa para pengikut ini yang ketiga, para pengikut yang melarikan diri tiba-tiba menjadi berani mati. Nah bayangkan, yang tadinya mereka waktu Yesus disalib mereka kabur semuanya, tetapi setelah mereka menyaksikan kebangkitan Yesus, mereka itu memencar Bapak Ibu. Mereka memberitakan firman. Dan di situ dikatakan orang tidak akan mau mati demi sebuah kebohongan yang mereka buat sendiri, tetapi mereka rela mati karena mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan itu adalah menjadi bukti kekuatan kita Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang saya mau sampaikan kepada kita ini, apa buktinya Yesus itu sudah bangkit? Ya, bukan subah ya. Jadi sudah. Jadi SUSAB, salah ya tulisannya ya. Tapi Bapak Ibu sudah maksudnya. Ya, situ. Apa buktinya Yesus itu sudah bangkit? Munculnya gereja mula-mula Bapak Ibu ya. Munculnya gereja mula-mula di Yerusalem, pusat penyalipan adalah bukti tak terbantahkan. Maka pergeseran hari ibadah dari Sabat, Sabtu ya, ke Minggu
adalah bukti penghormatan atas hari kebangkitan. Makanya Bapak Ibu kan, Yesus itu kan lahir dari budaya Yahudi ya. Sabat itu hari Sabtu, kalau perhitungan kalender Yahudi. Maka ada gereja Advent yang masih percaya bahwa Sabat itu adalah hari Sabtu. Maka orang Advent juga mengatakan nggak boleh minum ini, nggak boleh makan ini, seperti itu kan. Dan mereka masih percaya kepada sebuah perjanjian lama, hukum Taurat. Tapi mereka lupa bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu adalah menebus semuanya. Maka setelah Yesus bangkit, maka Sabat yang jatuhnya hari Sabtu itu orang Kristen peringati menjadi apa? Hari Minggu, karena hari Jumat Yesus wafat dan hari Minggu dia bangkit. Maka kita ada itu menjadi bukti. Minggu adalah bukti penghormatan atas kebangkitan. Kristus yang bangkit tetap bekerja mengubah hidup jutaan orang sampai hari ini. Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu lihat, dulu kekristenan itu di Indonesia ya, kalau Bapak Ibu lihat di daftar tahun 2025, kekristenan itu melompat menjauhi Katolik sekarang. Kalau tidak salah yang dulunya 90%, kita hanya berapa persen, sekarang sudah hampir 30% seperti itu orang Kristen. Jadi berarti 70 dan sebagainya itu agama lain. Jadi kekristenan itu berkembang pesat seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, Kristus yang bangkit tetap bekerja mengubah hidup jutaan orang sampai hari ini. Orang yang rusak bisa menjadi orang baik, ya seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu, kalau dulu orang baik sekarang rusak kenal Kristus, saya nggak mengerti hidup seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu paham nggak apa yang saya katakan? Kalau Bapak Ibu misalnya dari dulu orang baik seperti itu ya, tapi setelah sekarang ikut Yesus menjadi rusak, berarti bukan roh Tuhan kali yang ada ya, tetapi mungkin roh lain seperti itu. Tapi seharusnya kita mengenal Kristus, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ini yang kita mau lihat. Kemudian Bapak Ibu, maut telah dikalahkan karena Yesus bangkit. Maka yang pertama, dosa kita benar-benar telah diampuni. Yang kedua adalah kematian bukan lagi akhir tetapi gerbang kemuliaan. Dan yang ketiga adalah kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan sekedar ideologi. Nah, ini Bapak Ibu bahasanya agak tinggi, semoga mengerti ya, ideologi seperti itu ya. Jadi paham-paham yang dianut seperti itu. Nah, saya sampai di sini berbicara tentang membuktikan kebangkitan Kristus, tapi ada pesan, ada hal yang harus kita teladani sebagai orang yang percaya Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada kita, ini apa yang harus kita teladani dan kerjakan. Karena Yesus bangkit, kita juga harus bangkit. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau Kristus bangkit, maka kita juga harus bangkit. Jangan kita misalnya dari dulu dari dulu kasih persembahan misalnya 2.000 sampai sekarang terus sampai 2.000 sampai mati 2.000. Berarti nggak bangkit-bangkit seperti itu kan? Contoh bukan nyinggung, tapi contoh mau ajak kita berpikir seperti itu. Sepikir semakin hari semakin dewasa seperti itu. Maka saya mau katakan begini, bangkit dari luka batin menuju hidup dalam pemulihan. Yesus bangkit juga untuk memulihkan hati yang hancur. Maka mengampuni, lepaskan masa lalu, berdamailah dengan diri sendiri dan orang lain, itu adalah sesuatu yang penting. Maka kalau kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya membuat hidup kita itu tidak tenang seperti itu, maka saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang kurang bangkit dalam hidup ini. Orang lain sudah berjalan terlalu jauh, kita masih ada di tempat itu sendiri. Maka orang lain sudah nyampe ke tempat yang begitu indah, kita masih berputar-putar di situ terus. Maka sekali lagi saya mau katakan kepada kita, bangkit dari luka batin, hidup dalam pemulihan. Karena Kristus telah mengajarkan kita bagaimana dia mengasihi orang berdosa, kemudian dia mengajarkan ada pengharapan, ada kebangkitan di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah, saya mau katakan adalah bangkit dari kegoyahan.
Banyak dah orang yang goyah, banyak Bapak Ibu, banyak dah orang yang ragu, banyak. Maka saya mau katakan, menuju hidup dalam keteguhan iman, tetap setia walaupun keadaan sulit. Jangan mundur dari Tuhan. Amin. Saya katakan tetap setia walaupun keadaan kita sulit. Bapak Ibu tanya saya, contoh banyak masalah nggak? Banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tanya samping kiri kanan, ada masalah nggak? Ada. Kita punya masalah variasi berbeda-beda, tetapi ikut Tuhan yang terutama. Maka di situ dikatakan tetap setia walaupun keadaan sulit, jangan mundur daripada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bangkit dari kehidupan biasa, hidup dalam tujuan ilahi. Sekali lagi saya katakan, jangan hidup biasa-biasa saja Bapak Ibu. Saya belajar untuk selalu memberikan yang terbaik, ya. Maka saya mencoba apa saja yang bisa saya kerjakan. Kalau bisa ngecat gereja, cat gereja, seperti itu ya. Kalau bisa buang sampah seperti itu. Kalau bisa apapun yang saya kerjakan demi untuk sesuatu hal yang ramai seperti itu, saya mau kerjakan. Kalau saya bisa, kalau saya sehat, maka saya mau katakan bangkit dari kehidupan biasa, hidup dalam tujuan ilahi. Jangan hanya hidup untuk rutinitas. Temukanlah panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Maka saya dorong jemaat Tuhan di dalam setiap aspek bidang apapun, engkau boleh masuk di sana dan engkau boleh membawa terang Kristus dan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitarmu. Apapun pekerjaanmu, nggak menghalangi engkau melayani hidup ini. Dalam arti engkau memberikan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarmu. Nah, inilah yang harus kita lihat di dalam bagian yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, saya mau katakan bangkit dari kemalasan rohani, hidup dalam api roh. Kekristenan bukan rutinitas, tetapi ini kehidupan yang menyala. Perbaharui doa dan firman, jangan hanya hadir di gereja, tetapi hidup di dalam Tuhan. Ini yang saya mau tekankan di dalam Paskah ini. Kemudian yang kelima adalah bangkit untuk menjadi berkat hidup yang berdampak. Jadi kebangkitan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain. Jadilah terang, bawalah perubahan, layanilah orang lain. Apa yang contoh sampaikan ini kok rasanya berat ya? Kok rasanya saya nggak mampu ya? Ya sedikit-sedikit Bapak Ibu. Kalau nggak bisa banyak ya sedikit, seperti itu ya. Kalau nggak bisa luas ya pakai skop yang kecil aja dulu, seperti itu. Untuk kita memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, saya katakan kalau kita betul-betul merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, ya, perhatikan, kalau kita betul-betul merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada hidup yang terlalu rusak, yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, tidak ada hidup yang terlalu rusak, yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan kalau kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua saya mau katakan kepada kita, kalau orang Kristen yang sudah merasakan kasih Tuhan, maka orang yang merasakan kasih Tuhan itu dia pasti akan rindu melayani, baik dalam gereja, baik dalam keluarga, baik di dalam masyarakat yang ada. Dan yang ketiga, sebagai penutup, kalau orang yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini, maka kesetiaan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang terutama di dalam kehidupan ini. Walaupun terasa sulit, tetapi dia akan bangkit dari hal-hal yang membuat dirinya menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Biarlah dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya katakan, ini nanti akan saya kirim ke grup kita. Maka pentingnya kebangkitan, dia adalah Tuhan yang hidup. Saya sampai di sini berbicara, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu.